Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amma ba'd, Bapak Ibu rahimahullah, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai malam hari ini, sampai detik ini insyaallah Allah masih sayang, Allah masih ridha kepada kita, terbukti kita masih dimudahkan, diringankan dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga pengajian pada malam hari ini. Bapak Ibu, tidak mungkin kita bisa hadir di majelis ini tanpa pertolongan Allah. Tidak mungkin kita bisa hadir di majelis ini tanpa landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah mewariskan kepada kita kunci kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang harus senantiasa kita pelajari, kita tadabburi meskipun dengan kondisi badan yang sudah letih. Bapak Ibu, habis isya itu kan enak-enaknya mapan ya, kalau enggak di depan televisi yang punya set-top box. Set-top box gitu ya. Tapi Bapak Ibu, setelah lelah seharian masih bertolakul ilmi, dan itu saya yakin banyak godaannya. Setan tidak terima Bapak Ibu panjenengan duduk di sini. Maka ketika dijumlah dari jamaah masjid sini, dari jumlah dari jumlah jamaah Idul Adha Idul Fitri itu sekitar 300-an sampai 400-an. Akan tetapi di kajian rutin kita yang pekanan ini tidak lebih dari 150. Artinya ngaji rutin istiqomah itu berat nomor ringan. Ringan, alhamdulillah. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kita diingatkan di surah Al-Fatihah ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, na'budu menyembah. Artinya kita mempunyai keinginan beribadah, kita mempunyai keinginan untuk menyembah kepada Allah, tapi kadang kita tidak mau. Bapak Ibu rahimahullah, ketika saya tanya siapa yang di sini tidak pengen haji dan umrah? Pengen. Maka iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamu saya kami menyembah, tapi kami tidak punya daya upaya. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Sama Bapak Ibu, jangan dikira panjenengan sholat itu atas kemampuan kekuatan panjenengan sendiri. Kita sholat bisa berdiri itu atas karunia. Kita bisa rukuk dengan sempurna atas karunia. Kita bisa sujud atas karunia Allah. Kita bisa bangkit dari sujud atas karunia. Maka kita sejatinya kita ingin beribadah, juga ingin berinfak, juga ingin wakaf. Kalau saya mampu, pasti tak danai diri. Gandeng boten mampu, maka iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami ini meminta pertolongan. Maka Bapak Ibu,
Ketika kita sudah beramal soleh, ketika kita sudah beribadah, kita harus semakin menunduk, karena kita semakin banyak menerima nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semakin beramal baik kita semakin sombong. Sejatinya kita bisa beribadah, bisa wakaf, bisa infak, bisa sedekah, bisa menasihati, bisa berkata baik. Itu semua atas karunia panjenengan ditempatkan, dihidupkan di masyarakat yang baik seperti ini karunia atau tidak? Karunia. Sehingga kami jamaah itu enteng, jamaah itu ringan karena banyak temannya. Nah, kalau kita mendengar cerita teman-teman kita yang dulu pernah mengajar di Indonesia bagian luar terdalam, dan apa itu programnya Anies Baswedan dulu itu. Jadi mengajar di desa yang paling pinggir Indonesia, paling luar, programnya Anies dulu. Yang di pedalaman itu. Oke, ada teman kita yang di situ itu mau Jumatan Bapak itu naik angkotnya, naik transportasinya itu habis 50.000, PP 100.000. Itu satu kali Maka karunia Allah kita ini dihidupkan di lingkungan amanah, lingkungan Allah yang alhamdulillah mayoritas Muslim Islam, Islam, bukan mukmin. Nanti mukmin tingkatan yang kedua. Jadi kita ini masih tingkatan Islam. Tingkatan yang pertama, Islam itu apa? Syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Tapi kalau imannya minus, ya sholatnya kadang bolong. Maka Bapak Ibu, kita belum bisa mengandalkan sholat kita. Kita belum bisa mengandalkan sholat kita, karena sholat kita masih bolong. Oke, kalau sudah tidak bolong-bolong, kita ini kadang sholat hanya menggugurkan wajib. Oke, kalau kita sudah tidak menggugurkan wajib, paling kita sholat ini hanya meminta balasan pahala. Sholat kita belum bisa kafaratus sayyi'at. Sholat kita belum mampu menjadikan dosa-dosa kita terampuni. Karena kita masih menghitung, aku sholat itu apa? Aku sholat secara duniawi, apa keuntungan bagi saya? Maka standarnya orang yang sudah tingkatan iman mukmin Bapak Ibu, itu yang wajib rukun iman harus kita laksanakan. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairihi wa syarrihi. Iman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya. Ini adalah keimanan kita, rukun iman kita yang tidak boleh, tidak harus. Tapi di situ juga ada Bapak Ibu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Maka standarnya orang mukmin, bukan Islam lagi. Kalau Islam itu tingkat yang pertama, yang kedua adalah mukmin. Orang yang mukmin itu adalah ketika kedatangan tamu, dia memuliakan tamunya. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tamunya. Gitu. Kemudian azani la yazni, seorang pezina itu tidak akan pernah berzina wa huwa mu'minun, ketika dia itu punya iman. Asariqu la yasriqu wa huwa mu'minun, seorang pencuri tidak akan pernah mencuri kalau dia iman. Al-qatilul la yaqtul wa huwa mu'minun, seorang pembunuh tidak akan pernah membunuh ketika dia iman. Pertanyaannya, kenapa ada orang Islam yang membunuh? Karena tingkatnya baru Islam, belum iman. Kenapa orang Islam banyak yang korupsi? Karena tingkatnya itu bukan iman, tapi Islam. Korupsi itu kan ibaratnya mencuri.
seorang pencuri tidak akan pernah mencuri selama dirinya ada iman. Maka Bapak Ibu rahimahullah, ketika diri kita ini sudah di tingkatan yang kedua iman, maka kedamaian, kenyamanan itu yang akan kita raih. Kenyamanan, kedamaian akan kita raih. Karena apa Bapak Ibu? Kita senantiasa menghargai, kita senantiasa berhati-hati, kita senantiasa waspada. Artinya Islam itu ya muamalah sama Allah dan muamalah ma'anas. Hubungan kita kepada Allah itu nomor satu, hubungan kita dengan manusia itu nomor dua. Maka Bapak Ibu rahimahullah, setelah tingkatan mukmin, maka di dalam Al-Quran itu disebutkan kita sebagai orang Islam ini jangan merasa hina, merasa rendah. Wa antum a'launa, kita ini adalah manusia umat yang tinggi. Allah menyampaikan bahwa kita ini adalah manusia umat yang derajatnya itu tinggi. Pertanyaannya, sekarang umat Islam kalau punya sekolah juga enggak favorit banget. Yang favorit akan awal yang bukan Islam. Ya. Di Indonesia mana masih kalah pendidikannya dengan Singapura. Maka apakah ayat ini benar? Gitu. Kita lihat akhirnya, in kuntum, jika kalian mukmin, kalau hanya Islam, Allah tidak akan mengangkat. Maka kita harus mengangkat derajat kita mukmin. Siapa? Standarnya mukmin itu apa? Banyak sekali. Banyak sekali. Di antaranya adalah kita tidak akan berbuat maksiat ketika ada keimanan. Kita tidak mungkin kita merendahkan saudara kita merasa sombong, kita ujub, kita merasa baik ketika ada keimanan dalam hati kita. Yang ada adalah Allahu Akbar, Alhamdulillah. Hanya bagi Allah segala puji. Manusia tidak ada yang terpuji. Manusia tidak ada yang punya hak untuk dipuji. Maka Bapak Ibu rahimahullah, tingkatan yang ketiga setelah mukmin adalah ihsan. Ihsan ini rukunnya cuma satu. Islam rukunnya 5, iman rukunnya 6, ihsan rukunnya 1. Antat Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarahu. Sudah, kalau sudah tingkat ihsan tingkatnya para sahabat, panjenengan sholat yang tersing bengok-bengok mboten krungu. Jenengan sholat sampai kanan sampai kiri depan belakang nggak tahu dengan siapa. Ini sudah ketika sholat sudah nikmat. Hanya terbayang Allah. Enten dicopot nyamuk nomor pun buatan keras. Karena sahabat itu standarnya nomor panah. Ingin panah, kan nyambut mas. Itu tingkatnya ihsan. Jadi sholatnya, ibadahnya itu tidak lagi mengharapkan pahala, tidak lagi mengharapkan dunia, tapi pengorbanan kepada yang dicintai, yaitu kita masih mengharap di posisi yang mana? Nomor Islam, mukmin atau sudah ihsan? Mari Bapak Ibu rahimahullah, kita bersama. Jadi mukadimahnya. Sekarang masuk kita lanjutkan di buku kita kemarin. Bapak Ibu rahimahullah, ini nanti kaitannya dengan puasa kita. Maka jangan sampai puasa kita masih dalam tingkatan Islam saja. Yang penting melaksanakan rukun Islam selesai. Yang penting sholat selesai. Tapi harus sholat kita ini benar-benar bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena ketika sholat kita belum bisa mencegah dari tanha anil fahsya'i wal munkar, dari berbuat maksiat, maka kita ini dikatakan sahun. Sholat kita termasuk orang-orang yang lalai. Karena pokok daripada sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka jangan sampai sholat kita ibaratnya masih dalam tataran fikih, ya, masih dalam tataran fikih. Artinya itu adalah tataran Islam. Ya.
Kalau tataran iman dan ihsan sudah, apa yang bisa kita raih dari sholat kita? Apakah sholat kita ini sudah bisa melebur dosa-dosa kita? Apakah sholat kita ini sudah nikmat sekali? Ataukah sholat kita ini baru sekedar melaksanakan kewajiban? Kalau melaksanakan kewajiban, mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung loncat gitu ya. Tapi kalau sudah nikmat, berlama-lama di masjid ya. Berlama-lama di masjid, maka puasa kita Bapak Ibu mari kita maknai, karena tujuan daripada puasa adalah takwa, la'alakum tattaqun. Maka kemarin kita bagi manusia bertemu dengan bulan Ramadan itu ada 3. Satu, yang merasa bulan Ramadan itu beban yang sangat berat, ingin Ramadan cepat-cepat selesai. Yang kedua, orang yang hanya memperbanyak kuantitas ibadahnya, dia tidak memikirkan kualitas. Yang penting banyak, banyak, kemudian khatam banyak, sholat banyak, dan semuanya serba banyak, tapi dia tidak perhatikan kualitas. Nah, orang yang ketiga adalah memperhatikan kualitas, yaitu menghadirkan hati. Dia ingin hatinya setelah keluar dari bulan Ramadan ini benar-benar hati yang bersih, hati yang suci. Sebagaimana kita ini dicuci di bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan ini bersih. Nah, Allah Ibrahimullah, alamat sholahil qalb, tanda-tanda hati yang bersih, hati yang sehat. Fa'in qala qa'il wa ma'alamatu sholahil qalb alladhi yursiduha Ramadan. Apa tanda-tanda hati yang baik yang dihasilkan dari bulan Ramadan? Indama tatamakkana taqwallah, ketika ketakwaan kepada Allah ini nancep betul-betul. Karena ketika nanti ketakwaan kita nancep Bapak Ibu, ini tidak mudah hilang kesan bekas dari bulan Ramadan. Tapi kalau hanya mengejar banyak, bacaan Quran diperbanyak, katanya dibanyakan, tapi tidak menghadirkan hati, nanti paling Syawal tanggal 10 itu sudah luntur, bekasnya pun dicap. Apalagi yang pengen bulan Ramadan cepat selesai, bulan Ramadan itu beban, maka tidak ada asal, boten nenten, tidak ada kesannya, tidak ada pelajarannya. Rampung Ramadan, 1 Syawal beban. Ini kalau orang yang mengejar kuantitasnya tadi, yang bekas, tapi hanya sebentar. Tapi kalau yang tujuannya menghidupkan hati, mengisi hatinya dengan ketakwaan dan rasa takut kepada Allah, itu insya Allah akan lama. Paling tidak saela-ele telung sasi sampai bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai kurban lali satenya. Walau minhum min qalbi fa inna amaratis sholati tudhiru bi wudu'i ala jawarihi musaddiqin. Maka hati yang bersih, hati yang baik akan terlihat dari perbuatan. Perbuatan kita itu adalah cerminan dari hati kita. Perkataan kita adalah cerminan dari hati kita. Jadi hati kita, kondisi hati kita seperti apa, itu bisa terlihat dari perkataan dan perbuatan. Dari perkataan dan perbuatan. Ini hadis yang sudah sangat populer ya Bapak Ibu. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadul qulub wa idza fasadat fasadat jasadul qulub. Ala wa hiya qalb. Maka inti dari manusia, inti dari kita itu adalah hati. Yang hatinya sehat, insya Allah jasadnya sehat. Tapi kalau hatinya ini sakit, maka jasad kita akan sakit. Maka termasuk dari sehatnya badan, sehatnya jasmani Bapak Ibu, ketika hati kita ini dipenuhi dengan rasa takwa. Penghambaan hanya kepada Allah. Coba panjenengan bisa merasakan ini langsung dibayar cash sama Allah. Ketika jenengan maksiat, hati kita gundah gelisah namun. Tapi ketika hati
ketika kita melaksanakan ketaatan, hati kita tentrem, ayam normal. Ini guys. Ya, coba panjenengan nggak pernah bohong sekali, pasti gelisahnya seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Tapi kalau sudah terbiasa, sudah ending, sudah tidak ada beban. Artinya hati kita ketika masih bersih, masih sehat, berbuat dosa itu mikirin tuh. Tapi kalau hatinya sudah sakit, apalagi mati, dia sudah tidak bisa membedakan mana baik dan mana buruk, mana dosa, mana apa. Orang yang melakukan kewajiban, yang melaksanakan ketaatan malah dimusuhi. Orang yang berbuat dosa malah ditemani. Ini bukti hati kita. Maka hati kita kondisi bagaimana? Lihat dia berteman dengan siapa. Fatara sahib hadzal qalb musari'an bil khairat. Kemudian tanda-tanda dari hati yang baik, musari'an, ini dia bersegera bil khairat, dalam kebaikan. Ketika mendengar kebaikan, dia langsung ikut andil, bersegera. Besok ada takjil, bersegera. Bukan kakean mikir besok duit nanti sudah ada. Ya, besok ada misalnya pengajian akhir sana, siap. Oke. Maka musari'an, ciri hati yang bersih, dia bersegera dalam kebaikan. Kalau dalam kemaksiatan, mikir-mikir, ya, mikir-mikir. Jangan kebalik, jangan oke, pengajian saya pikir saya. Ini artinya hati kita ada sedikit penyakit. Maka kalau hati yang soleh, hati yang baik, hati yang sehat, musari'an bil khairat. Khairat ini banyak ya. Kebaikan-kebaikan yang menurut syariat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Menasihati itu termasuk kebaikan. Kemudian mu'adzaman li sya'airillahi musaddiqan li qawlihi. Kemudian dia senantiasa mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, termasuk Ibu pengajian ini adalah syiar Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan berkata baik itu adalah syiar. Panjenengan menutup aurat itu adalah syiar. Panjenengan berkata jujur itu adalah syiar. Min sya'airillah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yu'azzim sya'airallah, mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, sejatinya itu adalah hati yang paling bertakwa, hati yang dipenuhi dengan ketakwaan. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, termasuk kita memperluas masjid kita, ini adalah syiar bagi agama Allah. Kemudian kegiatan kita yang akan datang, santunan anak yatim, itu juga syiar atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syiar-syiar. Besok memasuki bulan Ramadan, kita tahid Ramadan, ini juga syiar. Ini merupakan syiar-syiar fa innaha min taqwal qulub. Panjenengan tidak mungkin datang ke masjid pengajian ini kalau tidak didasari dengan ketakwaan. Panjenengan mau memperluas masjid kalau tidak didasari dengan ketakwaan. Panjenengan tidak mungkin mengadakan santunan yatim kalau tidak didasari atas ketakwaan. Kalau santunan yatim panjenengan didasari atas kesombongan, maka akan dihancurkan oleh Allah. Perluasan masjid kita kalau didasari atas kecongkaan, kesombongan, juga akan dihancurkan oleh Allah. Pengajian kita datang ke masjid ini karena ingin ujub, ingin dibilang baik, maka kita tidak akan mendapatkan apa. Bahwa itu rahimahullah, kita masjid, perluasan masjid itu yang punya proyek siapa? Allah. Yang bangun siapa? Allah. Kemudian santunan yatim kita, itu yang punya gawe siapa? Allah. Tadi saya sampaikan bahwa kita ini tidak
bisa berbuat apa-apa. Untuk berdiri saja kita butuh pertolongan Allah. Apalagi penggalangan dana yang sampai saat ini sudah sampai 36 juta tanpa proposal. Itu mustahil kalau datangnya dari panitia, maka panitia tidak boleh memiliki bahwa ini adalah keberhasilan kita. Ini adalah keberhasilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masjid itu seperti sebagaimana kita membangun yang itu fasilitas Allah, fasilitas ibadah. Yang penting dirobohkan, kemudian tanah fondasi. Nantinya akan meneruskan Allah. Jangan pikir. Seandainya kita berpikir begitu, kita punya santunan yatim yang kemarin 150, sekarang ke 300. Kok nggak iman? Sesuai tinggungannya. Artinya keimanan kita masih minggir-minggir. Kita nggak yakin besok jatah anak yatim itu ada lagi. Kenapa harus kita simpankan saat ini? Apakah besok Allah sudah habis untuk memberi anak yatim? Besok apakah Allah sudah nggak punya sampai kita harus menyimpankan saat ini? Artinya ketakwaan kita harus mantap. Kalau saat ini kita untuk anak yatim, ya sudah semua diberikan. Seperti yang sudah kita sampaikan kemarin di rapat panitia, semua santunan tidak ada yang untuk rapat, seneng rapat, kemudian seneng untuk apa-apa. Karena itu kita mintanya untuk yatim, semuanya diberikan kepada yatim. Kemudian panitia yang diambil siapa? Nanti akan ada sendiri. Maka Bapak Ibu rahimahullah, ini termasuk syiar Allah. Jangan sampai kita berpikiran untuk besok ada lagi. Allah itu maha kaya. Allah maha kaya. Besok akan ada lagi. Tidak perlu kita simpankan untuk saat ini. Kalau kita simpan saat ini untuk besok, artinya kita mengkhawatirkan atau kita meragukan atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan Allah sudah tidak punya jatah lagi untuk anak yatim besok hari. Luas. Maka hati kita harus bersih. Ketika hati bersih itu, insya Allah semuanya ringan, semuanya enak. Kalau nanti ada setelah ini, jangan sampai kita ini seakan-akan memberikan santunan anak yatim, tapi atas dasar kesombongan. Kita ibaratnya sumbu, kita menerangi sekitar, tapi kita sendiri habis. Kita nggak dapat apa-apa kalau atas kesombongan. Tapi kalau atas dasar takwa, atas dasar takwa kita mendapatkan pahala, dosa-dosa kita diampuni. Termasuk juga masjid ini adalah rumah Allah, yang bangun adalah Allah, yang koordinir adalah panitia. Bapak Ibu rahimahullah, ketika panitia ini benar-benar atas dasar takwa, berjibaku dengan tenaga, pikiran, kadang harta, tapi harus berdiri di atas ketakwaan, bukan di atas dasar niat yang lain, atas dasar takwa. Maka itu akan mengampuni dosa-dosa kita, akan menjadi pahala kita di akhirat. Maka jangan ragu Bapak Ibu, baik siapapun, karena yang punya gawe itu sejatinya kita semuanya. Siapa yang ingin masuk surga, siapa yang ingin diampuni oleh Allah, silahkan berkecimpung, silahkan ikut andil, ikut serta. Maka hati kita harus di atas ketakwaan. Percuma nanti kita habis dana banyak kalau tidak di atas dasar takwa, kita tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan bisa jadi kita mendapatkan kita mendapatkan dosa karena sudah salah, pondasinya sudah salah. Maka pondasi kita harus tetap ketakwaan. Termasuk Bapak Ibu, barang siapa yang menghambat syiar-syiar agama Allah. Menghambat artinya adalah fawailul lil musallin. Lanjutnya nama fawailul lil musallin alladzin an salatihim sahun alladzin hum wa yamna'una ma'un. Menghambat
tidak memberi makan fakir miskin, anaknya dan sebagainya. Yang naunal maun, untuk menolong orang kita hambat, kita tutupi, kita cegah. Ya. Jangan sampai ketika ada orang berbuat baik, siapapun dia, kemanapun dia, diberi semangat, dibukakan jalan yang lebar. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan sampai kita ini seperti Bani Israil. Ya, Bani Israil itu jarak kedatangan Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu jaraknya jauh. Maka dikira Nabi Isa itu Nabi yang terakhir. Ya. Jadi jaraknya Nabi Isa, Nabi Muhammad itu jauh. Sehingga Bani Israil kala itu dia mohon betul cepat diturunkan Nabi. Ya, cepat minta diturunkan Nabi. Nah, Allah menurunkan Nabi bukan dari Bani Israil, tapi dari Quraisy. Akhirnya Bani Israil tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad. Karena apa? Karena tidak dari golongan. Maka jangan sampai Bapak Ibu ketika ada orang mau berbuat baik karena munculnya bukan dari kita, kemudian kita hambat. Misal ada orang mau berbuat baik kepada tetangga kita si A, karena kita tidak cocok dengan si A, kemudian kita menutup. Akhirnya tidak jadi berbuat dengan baik dengan si A. Maka jangan sampai ketika ada orang berbuat baik kemudian kita halang-halangi. Ini Bapak Ibu rahimahullah. Maka kebaikan kita terletak di dalam hati. Maka hati kita bersihkan dari iri hati. Ya, jangan sampai seperti Bani Israil yang tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad, yang tidak mau tunduk karena tidak dari golongannya, tidak dari anak turunnya. Ini dihindarkan. Selanjutnya, tatahaqqaqu fihi al-mabadi' adzaniyah qala ta'ala la yasta'dhinuka alladziina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu 'aliimun bil muttaqin. Orang-orang yang sudah beriman, mengikrarkan iman kepada Allah dan hari akhir, la yasta'dinu, ista'dana yasta'dinu itu apa? Izin. Tidak mungkin orang yang sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir izin atas apa? Izin atas yujahidu bi amwalihim. Ketika diminta ini kita berjihad dengan harta, saya izin, saya nggak bisa dengan harta. Kalau orang sudah mengatakan yu'minu billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak ada alasan ketika harta kita dibutuhkan dalam perjuangan. Kalau harta tidak, wa anfusihim, dengan jiwa kita. Ya, maka kalau sudah yu'minuna billahi wal yawmil akhir, tidak akan dia izin untuk mengeluarkan harta, untuk dengan berkorban dengan jiwanya, dengan waktunya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, ya enggak. Maka tandanya orang yang sudah yu'min billahi wal yawmil akhir, hatinya penuh dengan ketakwaan, siap berjihad dengan harta, siap berjihad dengan jiwa. Maka mustahil dengan ada orang yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, tapi untuk berjihad dengan harta, pikir-pikir, diminta tenaga juga, pikir-pikir, diminta tenaga, waktu, pikiran, pikir-pikir semuanya. Maka nggak mungkin. Maka ketika orang yang sudah yu'min billah, ini di surah At-Taubah ayat 44 sampai la yasta'dhinuka alladziina yu'minuuna billahi wal yawmil akhir an tujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu 'aliimun bil muttaqin. Dan Allah Maha tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Maka Bapak Ibu, kalau kita sudah yu'min billahi wal yawmil akhir, jangan mikir-mikir ketika nanti saya keluarkan harta untuk ini, untuk itu, apa yang aku dapat, nama kan, terkenal kan, kebaikanku didengar orang kan, gak usah mikir itu. Sudah
Ketika kita yu'min billah wal yaumil akhir, sudah ketika diminta ya ini pengorbanan kita untuk agama Allah. Wa anfusihim, dengan jiwa kita, tenaga pikiran sudah tidak usah dipikir. Ya, itu nanti akan menjadi kafarah dosa-dosa kita, kehidupan kita akan diberikan kemudahan entah dari mana saja. Bapak Ibu rahimahullah, sedikit saya selipkan. Bapak Ibu tahu yang namanya Shalahuddin Al-Ayyubi? Shalahuddin Al-Ayyubi, perang salib, penakluk Yerusalem. Ayahnya itu, ayahnya Shalahuddin Al-Ayyubi itu jomblo tua, ya, jomblo tua. Jadi sudah umur tua tapi belum menikah. Ketika ditanya oleh seseorang, kenapa kamu belum menikah di usiamu yang sudah tua ini? Dia mengatakan dengan alasan yang cukup aneh. Aku ingin menikah dengan seorang perempuan yang ingin mempunyai cita-cita anaknya, ya, anak laki-lakinya nanti penakluk Yerusalem. Kita banget. Jadi dia hanya ingin menikah dengan wanita yang wanitanya itu nanti ketika punya anak laki-laki yang penakluk Yerusalem. Nah, kemudian apa itu? Di pinggir kampung itu juga ada wanita, ya, ada wanita yang cita-citanya sama. Kalau dia punya suami, dia juga pengen punya suami yang ketika punya anak nanti orang ini menjadi penakluk Yerusalem. Nah, ada dua insan ini, apa ya? Ini yang gadukkan siapa? Yang punya pemikiran, memberikan pemikiran seperti itu siapa? Allah. Akhirnya bertemu dan nikah, apa ya? Ya, sehingga lahirlah Shalahuddin Al-Ayyubi. Itu dimulai dari awal pernikahan. Maka apa itu? Islam saat ini tidak menguasai ekonomi, tidak menguasai politik, tidak menguasai di sektor-sektor penting. Maka menjadikan punya cita-cita lah. Cita-cita itu ibaratnya doa, sebagian daripada doa. Mungkin kalau itu menjadikan punya cita-cita besok anak saya harus menjadi presiden Republik Indonesia. Kalau anaknya orang-orang kafir itu bisa sukses, kenapa anak-anaknya orang muslim nggak bisa? Maka kita harus tinggalkan setelah Islam, iman, ihsan. Allah sampaikan, atau kita ini adalah hamba atau manusia yang tinggi, ingkuntum, jika kita ini termasuk orang-orang yang mukmin. Mukmin itu artinya baik. Orang mukmin itu tidak akan pernah berkata yang tidak baik, tidak akan pernah menyakiti saudaranya dan sebagainya. Maka kita lanjutkan, tidak mungkin kita ini izin, tidak mungkin kita ini beralasan ketika sudah diminta untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 232, dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka itu merupakan nasihat yang baik, nasihat yang harus ditaati ketika kita yu'min billahi wal yawmil akhir. Kemudian Rasulullah juga bersabda, idza dakhala nurul qalbi insaraha wal fataha. Idza dakhala, jika masuk nur cahaya qalbi, masuk cahaya dalam hati kita. Cahaya apa itu? Cahaya iman dan takwa. Kalau hati kita ini sudah disinari iman, sudah disinari takwa, insyaallah wa fataha, maka hati kita akan merasa luas, akan merasa lapang. Artinya tidak gelisah, boten gundah. Sak pola-pola wong tetap lapang dan ini. Kalau sudah hati kita disinari iman dan takwa, hati kita akan merasa lapang, boten sempit. Ya Rasulullah, wa ma alamatu dzalika. Wahai Rasulullah, apa tanda-tanda hati yang lapang? Inabata, al-inabatu ila daril khulud wa tajaba an daril khulud. Dia akan menuju, dia akan senang, dia akan mencari bekal untuk kehidupan yang kekal, yaitu akhirat.
Watajafa menjauh dari ghurur, dari dunia yang penuh dengan horor, ketidakpastian. Wal istidad lil mauti qabla nuzulihi. Orang yang hatinya sudah diterangi cahaya iman dan takwa. Terakhir adalah wal istidad lil mauti. Ada tiga ini, dia akan senantiasa memikirkan akhirat. Ya, memikirkan akhirat. Dia senantiasa mencari bekal untuk kehidupan akhirat yang kekal. Kemudian dia akan sedikit menjauh dari kehidupan dunia. Kemudian wal istidad lil mauti, dia mempersiapkan diri untuk mati qabla nuzuli, sebelum datangnya mati. Baik Allah, ini jika hati kita diterangi oleh cahaya iman, sudah tidak mikir lagi, sudah tidak memegang dunia lagi dengan seerat-eratnya. Sudah sedikit menjauh dan mempersiapkan kehidupan setelah mati, mempersiapkan mati sebelum datangnya kematian. Kemudian Bapak Ibu yang tadi sudah panjang lebar kita sampaikan, ini adalah jangan sampai kita ini menerangi manusia, tetapi kita sendiri habis. Sekolah Rasulullah SAW, mislul ladzi ya'malun nasa khairan, seperti manusia yang berbuat kebaikan untuk manusia yang banyak. Wa yansa nafsahu, dan dia lupa akan dirinya sendiri. Mislul fatilah tuti ulin nasi wa tuharribu nafsaha, seperti lilin atau sumbu yang tuti ulin nas, memberi cahaya bagi manusia, wa tuharribu nafsaha, sedangkan dirinya sendiri terbakar. Sama seperti mubalik penceramah, ketika beliau mereka bisa menasihati dan dia tidak mengamalkan sendiri, ini bisa menerangi, tapi dirinya sendiri habis. Ya, sama, sejatinya masing-masing diri kita adalah mempunyai tanggung jawab. Jangan sampai kita ini bekerja untuk anak kita korporat, tapi kita tidak memikirkan ibadah kita kepada Allah untuk bekal kita sendiri. Ya, untuk bekal kita sendiri di akhir. Ya, ketika kita memenuhi hajat, memenuhi kebutuhan keluarga, itu ibadah, ibadah. Maka jangan sampai kita salah niat lagi niat, laki-laki di niat, tempatnya dalam hati. Maka Bapak Ibu, ketika panjenengan sudah menempatkan segala sesuatu atas fondasi iman dan takwa, semangat. Yang penting fondasinya. Bangunan itu yang penting orang sama. Fondasi. Yang utama adalah fondasi, karena di atas fondasi ini akan dibangun tembok, pintu, jendela, atap dan sebagainya. Ini adalah amal soleh-solehnya kan. Kalau dalam tataran iman Islam adalah fondasi itu adalah keimanan. Kemudian nanti tiangnya adalah sholat, kemudian nanti plafon, lampu itu adalah hiasan amal-amal soleh yang muncul dari fondasi yang baik. Ketika fondasinya ini untuk bangunan 3 lantai, fondasinya 60 cm, kuat betul. Nanti 3 lantai fondasinya 60 cm, nggak kuat ya secara konstruksi. 60 cm untuk 3 lantai. Sama fondasi keimanan kita kalau tipis Bapak Ibu, nanti kita mau di tingkat 3, nanti kita terombang-ambing dengan keadaan. Sama, kalau fondasi 3 lantai itu 1,5 meter, main mau 3 lantai tetap kokoh. Maka keimanan panjenengan fondasinya kalau kokoh, mau diterpa angin seberat apapun, insya Allah tidak ikutan. Tapi kalau belum kokoh, terpanganan kanan, terpangiwo kiniwo, dari atas dijungkel, dari bawah kebelakang. Nah, jadi kalau keimanan kita nggak kuat, kita nggak punya fondasi, nggak punya landasan yang kuat. Maka mari Bapak Ibu rahimahullah, ya dari bulan-bulan inilah, nanti masuk bulan Ramadan itu sudah ready, sudah siap, dan kita keluar dari bulan Ramadan benar-benar bisa menjadi insan yang bertakwa. Takwa secara lahir maupun batin, sehingga kita akan bisa menerangi sekeliling kita. Ketika ada ketakwaan
keimanan Bapak Ibu nanti akan bisa menyinari sekeliling kita, paling tidak dalam rumah tangga kita sendiri, kemudian sekitar kita, tapi diri kita tidak habis nopo nyinari tapi boten telas, dirinya sendiri tidak habis. Nopo niki ibaratnya lampu nopo sendir, oh sendir. Nah, berarti kalau sendir butuh suplai minyak, gitu. Suplainya harus terus, minyaknya telas habis. Nah, Bapak Ibu Allah, semoga kita bisa menjadi penerang. Penerang artinya kita baik, punya cahaya, bukan punya kegelapan. Kalau kita gelap, sekitar kita tambah petang, gitu. Sekitar ekor petang tambah dengan tambah dedet. Maka kita menjadi lentera, menjadi lilin, menjadi apa? Yang tidak habis atau mawon bisa menerangi sekeliling kita, tapi kita sendiri juga masih selamat. Selamat. Bapak Ibu rahimahullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga di bulan Ramadan yang akan datang benar-benar kita meyakini, kita optimis bisa melewatinya dengan penuh ketakwaan, sehingga masjid kita dari awal Ramadan sampai akhir ini masih tetap jamaahnya tidak berkurang. Semoga seperti itu, dan nanti dilanjutkan di bulan-bulan berikutnya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sampai 11 bulan ketemu dengan bulan Ramadan nanti. Dan terakhir hanya panggilan Allah nanti, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita itu Allah juga. Bapak Ibu rahimahullah, kita saling nasihati dalam kebaikan, karena dalam nasihat itu ada kebaikan, dalam kebaikan itu ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak Ibu yang berkata kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum